Setelah beberapa komunikasi dengan serigala makam yang menjaga di luar, Hercules memulai perjalanannya. Saat senja keesokan harinya, Xiao San kembali ke tempat yang dijaga oleh Zhao Wuling dan Lin Bai seperti yang dijanjikan. Ketika Hercules meletakkan kemah, Lin Bai melambaikan tangannya dan mendirikan kemah yang telah disiapkan sejak lama. Zhao Wuling mengulurkan tangannya dan menekan bahu Hercules, kekuatan keyakinan mengalir ke dalamnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dengan bantuan Zhao Wuling, meski Hercules masih merasa lelah, tubuhnya sudah pulih seperti semula. Terima kasih, Tuan Zhao Wuling. Zhao Wuling melepaskan tangannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Itu yang harus aku lakukan, jangan terlalu sopan. Mengatakan itu, Zhao Wuling menoleh dan melihat keluar. Setelah berjaga di sini selama 1 malam, dia dan Lin Bai meminum banyak orang yang ingin datang untuk menanyakan kabar tersebut. Untuk membuat rencana Yu Daoseng berhasil, keduanya juga melakukan yang terbaik. Tidak, tepat setelah Kam diatur, seseorang datang untuk memprovokasi dia. Orang-orang dari kuil penguasa cahaya keluar. Jika kamu tidak menjarah barang bukti di tanganmu hari ini, aku akan menulis namamu terbalik. Apa yang kamu terburu-buru? Jelas bahwa aku datang lebih dulu, dan kamu menunggu untuk pergi. Dari mana hijau tercengang itu keluar? Tidakkah kamu melihat ratusan orang berbaris di sini? Hercules merasa putus asa di hatinya. Hari ini adalah hari pemukulan lainnya. Zhao Wuling memandang Hercules. Bisakah kamu berpegangan? Kemarin sudah mengalami hari siksaan dan malam yang sibuk. Akan aneh jika Hercules tidak lelah atau lelah sama sekali. Tetapi pada saat ini, Hercules jelas tidak ragu-ragu. Mengangguk langsung. Tidak apa-apa, aku akan memanggil mereka. Dengan kemampuan teleportasi dari kuil penguasa cahaya, tidak butuh waktu lama untuk membuat mereka semua bergegas. Hari ini, masih ada makam serigala, dan Kam di kedua sisi dapat diperhitungkan pada saat yang sama. Apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah bertahan dari 20 hari siksaan ini. Sambil menggertakkan giginya, Hercules berbalik dan terbang kembali ke Kam. Saat langit cerah, Qin Yichen akhirnya merasa lega, tetapi ekspresinya agak lelah. Selain orang-orang yang ditemukan oleh Tum Wolf tadi malam, Qin Yichen juga menemukan banyak orang yang mencoba mendekati Kam, dan menggunakan beberapa cara untuk memancing mereka pergi. Dibutuhkan banyak upaya untuk memperhatikan lonceng dan peluit dari tempat yang jauh kapan saja, di mana saja. Untungnya, Qin Yichen sekarang adalah dewa, dan hal kecil ini tidak cukup untuk beristirahat. Athena di samping menguap bosan. Meskipun dia berpura-pura menjadi anak buku, dia sama sekali tidak ortodoks, dan dia merasa tidak berdaya tentang pekerjaan membosankan anak buku itu. Apa rencanamu hari ini? Athena memandang Qin Yichen dan merasa sedikit tidak puas. Sebuah makhluk hidup seukuran Anda ditempatkan di sini, dan Anda bahkan tidak melihat kedua kali. Sekarang Anda telah berurusan dengan masalah guru buang membawa Anda. Anda harus memiliki kontak yang baik dengan saya, kan? Qin Yichen hendak menjawab ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat keluar. Sepertinya tidak berhasil. Ada tamu tak diundang. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berdiri. Kasal Radin membawa 2 bawahannya sampai ke istana yang dibangun oleh Qin Yichen. Tanpa etika sedikit pun, dia langsung mendobrak dan melihat ke atas dan ke bawah ke dalam. Tempat yang lusuh, perbaiki benda yang bentuknya aneh seperti itu. Setelah mengatakan ini, Kasal Radin datang ke Qin Yichen, duduk dan melambai kepada orang di belakangnya. Bawakan sesuatu. Kedua bawahan mengeluarkan sumber daya satu persatu dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di tanah. Kasal Latin juga, ramah, dijelaskan. Inilah yang telah saya kumpulkan di Stu City selama bertahun-tahun. Jika Anda butuh sesuatu, ambil saja. Selama kamu menghancurkan istana ini, kamu dapat mengambil semua barang ini. Kasal Latin memandang Qin Yichen, melipat tangannya, dan tampak seperti sedang menang. Menurutnya, dengan begitu banyak sumber daya, apalagi istana kecil. Bahkan membangun 10 istana lagi sudah lebih dari cukup. Qin Yichen tidak punya alasan untuk menolak. Tapi Qin Yichen mengabaikan permintaan Kasal Radin. Sungguh lelucon. Istana ini adalah caranya memperjuangkan posisinya sendiri dan menunjukkan jalannya sendiri. Karena kedua belah pihak melakukan hal-hal sesuai dengan aturan sekarang, itu normal untuk bersaing satu sama lain. Apa yang Qin Yichen lakukan sekarang adalah untuk menghalangi Mahkamah Agung. Kali ini, Qin Yichen dapat melihat dengan jelas bahwa Mahkamah Agung yang ingin menamparkan wajahnya. Melepaskan sekarang akan membuang-buang waktu. Sangat buruk untuk rencana masa depan. Bayangkan saja, ketika Anda lemah, Anda berani melawan Mahkamah Agung sampai akhir. Setelah beberapa hari, kekuatan Anda akan tumbuh, dan penguasa kota terapung setidaknya akan memahami tekad mereka. Belum lagi mengikutinya untuk melawan Mahkamah Agung, setidaknya banyak perselisihan yang tidak perlu dapat dihindari. Qin Yichen memandang Kasal Latin di depannya dengan ringan, seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kecuali dia dapat menghasilkan sumber daya yang cukup untuk bersaing dengan Mahkamah Agung. Jika tidak, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membahas masalah ini, dan tidak akan ada peluang sama sekali.
Kasalatin memandang Qin Yichen dengan sedikit jijik di wajahnya. Wah, sepertinya selera makanmu tidak kecil. Qin Yichen hanya tersenyum dan tidak mengambil hati kata-kata Kasalatin. Bahkan jika Anda mengambil omong kosong ini ke dalam hati, tidak ada manfaatnya mengapa Qin Yichen harus mengikuti sarannya. Kamu tidak diterima di sini. Qin Yichen meraba-raba dan mengucapkan kata-kata yang sangat halus ini. Alasan mengapa dia begitu sopan kepada Kasalatin bukan karena dia luar biasa, tetapi karena Qin Yichen tahu apa tujuannya. Sekarang saya telah meninggalkan kesan buruk pada penguasa kota terapung ini. Itu memang tidak pantas. Dan itu mungkin menjadi penghalang bagi saya di masa depan. Oleh karena itu, hanya membunyikan peringatan, tidak melakukan apa-apa, telah memberikan wajah yang cukup kepada penguasa kota terapung. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, jika Kasalatin memiliki sesuatu untuk dikatakan, Qin Yichen tidak akan sopan. Kasalatin berdiri, melihat kembali ke kedua anak buahnya, dan tiba-tiba mencibir. Mengapa? Menurut Anda apa yang saya berikan tidak cukup untuk membelikan Anda sebuah istana? Saya dapat memberitahu Anda bahwa hal-hal di sini cukup bagi Anda untuk bahagia di negeri dongeng selama 1000 tahun. Saya menyarankan Anda untuk tidak bodoh. Jangan memaksaku, jangan makan dan minum dengan baik untuk bersulang. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan suaranya yang ringan penuh ejekan. Aku tidak menyangka kamu, Kasalatin, memiliki sedikit pengetahuan. Tidak heran. Kasalatin tertegun sejenak. Matanya menatap Qin Yichen menjadi semakin buruk. Qin Yichen mengabaikan gerakan kecil Kasalatin, menoleh dan berkata kepada Athena di sampingnya. Ini orang ini. Dia belum lulus penilaian master kota selama beberapa tahun. Pertama kali saya mendengarkannya, saya hampir mati karena tertawa. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu di dunia ini? Sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Sekejap harus ditunda begitu lama.